Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kembali, nama saya Rizal. Di sini akan menjelaskan pada pertemuan pertama lagi untuk materi yang berbeda. Kemarin kita sudah belajar tentang ini ya, tentang aturan-aturan segitiga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang relasi sudut. Nah, sebelum kita mulai dari ini, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, di sini kamu bisa lihat di halaman di PDF-nya 154, halaman 154. Nah, materinya ini relasi sudut ya. Nah, saya tidak menjelaskan apa yang terdapat di buku karena memang materi di sininya lumayan rumit ya kalau misalkan kita lihat di sininya. Jadi bagus maksudnya, tapi untuk pengenalan awal alangkah baiknya saya tidak mengajarkan dulu di materi buku ini gitu ya, tapi harus membuat dulu ringkasannya yang lebih simpel dan langsung ke inti masalahnya gitu. Nah, saya juga mengambil referensi dari teman saya itu Pak Irfan Dedi di sini untuk menjelaskannya, dan saya sedikit membuat handoutnya juga. Nanti yang akan saya sebar adalah handout ini saja. Nah, tapi bolehlah karena saya ngambilnya sumbernya dari teman ya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada perbandingan dan fungsi trigonometri ya. Rumus perbandingan trigonometri di semua kuadran. Apa itu kuadran? Kuadran itu apa gitu ya. Kuadran itu kamu bisa lihat di sini ya. Kalau misalkan kamu punya garis diagram kartesius, di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini coba kita bahas ya. Kita bahas di sini ada X, Y, di sini min X, Y, di sini min X, min Y, di sini X, min Y. Nah, kita lihat di sini kuadran sudut istimewa besarnya kurang daripada 90 itu dinamakan dengan sudut lancip. Kurang dari 90. Kalau kurang dari 90 berarti di kuadran 1. Kurang dari 90 sebenarnya sudut lancip. Selanjutnya akan dibahas dengan perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa yang besarnya lebih dari 90. Kalau lebih dari 90 disebut dengan sudut apa? Ya, sudut tumpul. Dan di sini juga dijelaskan kurang 0 sampai 90 samakan sudut lancip. Di kuadran 2-nya dinamakan sudut tumpul. Kuadran 3-nya tidak ada namanya, ternyata kuadran 4-nya juga tidak ada namanya. Oke, ini perbandingan trigonometri dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah aturan pelurus 180 kurang alfa, 180 tambah alfa, 360 tambah alfa, dan menggunakan aturan penyiku 90 plus alfa, 270 derajat kurang alfa, dan 270 derajat plus alfa. Nah, di sini saya mau langsung ke inti permasalahannya. Jadi untuk konsep-konsep pembuktiannya tidak saya jelaskan. Saya ingin menjelaskan langsung ke inti masalahnya saja. Yaitu kita langsung ke handout. Nah, kali ini kita akan membahas tentang relasi dari sudut. Relasi sudut. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut ini itu gampang menjadi dua bagian. Ini ada pelurus dan ada penyiku. Ya, pelurus dan penyiku. Saran saya menggunakan aturan pelurus. Kenapa? Karena aturan pelurus itu perubahannya tidak terlalu membingungkan daripada harus menggunakan aturan penyiku. Tapi nanti insya Allah saya juga akan menjelaskan soal yang menyelesaikan menggunakan aturan pelurus dan juga menggunakan aturan penyiku gitu ya. Nah, di sini nanti yang ini untuk handoutnya nanti saya akan sebar. Nah, di sini ada sudut yang berelasi ya, sudut berelasi kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kamu lihat di sini kuadran 1 rumusnya boleh menggunakan aturan yang ini atau menggunakan aturan yang ini. Terus untuk kuadran 2 nya bisa menggunakan aturan yang ini atau yang ini. Kamu lihat ya, sin, cos, kosin, tangan ke tangan, berarti nanti dia masuknya ke
Kalau yang tidak berubah itu namanya pelurus, kalau yang berubah itu namanya penyiku gitu ya. Nah berarti ini dia penyiku nih, karena dia berubah. Nah kalau misalkan dia tidak berubah, maka dia disebut dengan pelurus gitu ya, pelurus. Nah ini kalau sin cos, sin berubahnya jadi cos, cos berubahnya jadi sin, berarti dia menggunakan aturan penyiku kalau berubah. Kalau misalkan tidak berubah disebut dengan aturan pelurus. Nah saran saya adalah menggunakan aturan yang pelurus, menggunakan aturan pelurus karena dia tidak berubah. Itu ya, sin bukan simbol ya, nama trigonometrinya gitu, sin cos cos tan gitu ya, sin cos cos tan sin cos cos tan. Nah, ya saja perubahannya ada yang menjadi negatif dan ada yang positif. Di sini ada cos tetap positif, sin jadi di sini sin jadi sin cos positif, cos jadi cos positif, tangan jadi tangan positif juga. Kalau di sini sinnya positif, cosnya menjadi negatif, tangannya menjadi negatif. Nah, di sini juga ada sin menjadi min sin, cosnya menjadi min cos, dan tangannya menjadi positif saja. Nah, di sini juga ada sin berubah jadi min sin, cosnya menjadi positif cos, tangannya, dan juga cara menghafalnya di sini ada di buku sebenarnya. Di buku yang kalian punya di PDF-nya ada. Nah, di sini cara menghafalnya asal saja tahu caranya. Jadi kalau asal itu adalah semuanya, berarti semua nilai sin cos tangan dia bernilai positif. Makanya di sini perubahannya sih semuanya positif. Gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan asal saja saya itu S itu berarti sin aja yang positif. Nah, kamu lihat sin aja yang positif. Sin positif, cosnya negatif, tangannya negatif. Gitu ya. Jadi saya sarankan menggunakan aturan ini aturan pelurus saja karena itu lebih mudah dan mudah diingat ya. Sebenarnya menggunakan itu juga nggak apa-apa, yang satunya juga nggak apa-apa pengikut kalau kamu hafal perubahannya. Nah selanjutnya tahu T, jadi asal saja tahu, berarti T itu tangan, berarti sini hanya tangan yang positif. Kamu lihat hanya tangan yang positif. Tangan berubah jadi positif tangan, cosnya berubah jadi min, sinnya berubah jadi min, gitu ya. Nah selanjutnya di sini ada A, berarti asal saja tahu caranya. Sorry ini bukan A tapi C harusnya ya. Saya ngambil di buku ternyata salah ya. C itu caranya berarti cos. Cos itu yang positif, sisanya negatif. Kamu lihat di sini cos yang positif. Ini cos yang positif, sinnya negatif, tangan juga negatif. Jadi bisa dihafal ya. Asal saja tahu caranya, ini semuanya positif, ini hanya sin saja yang positif, ini hanya tangan yang positif, dan ini cosnya yang positif. Nah, di sini untuk kuadran 1 itu jatahnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi sudut yang terdapat pada 0 derajat sampai 90 derajat pada di kuadran 1, 90 sampai 180 dia di kuadran 2, 180 sampai 270 dia berada di kuadran 3, dan 270 ini maksudnya 270 derajat sampai 360 derajat ada di kuadran 4. Nah kalau misalkan kamu menggunakan aturan pelurus itu ketentuan ngotretnya cuma ada 3 ya, cuma ada tiga, pertama, kedua, ketiga. Jadi ini untuk kuadran 1 dan kuadran 2, ini untuk kuadran 3, dan ini untuk kuadran 4. Nah, kalau seandainya sudut penyiku itu dibagi menjadi 4 bagian. Jadi ini untuk sudut yang dari 0 sampai 90, ini dari 90 sampai 180, makanya dia pakai plus, berarti 90 lebih. Jadi kalau misalkan kalau kurang berarti kan harus dikurangi, berarti dia kuadran 1. Nah kalau misalkan di sini karena dia batas tertingginya 270, maka dikurangi, ini untuk kuadran yang ketiga, 270 dikurangi dengan alfa. Kamu menggunakan aturan penyiku. Di sini juga kalau misalkan kuadran 4 dia gunakan aturannya 270 plus alfa, jadi dia lebih daripada 270 gitu.
Nah kalau misalkan pelurus cuma dibagi 3 bagian, kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4 gitu ya. Asal saja tahu caranya gitu. Nah oke, selanjutnya kamu bisa lihat aturan penyiku berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan aturan pelurus, ini salah, bukan pelurus tapi penyiku. Untuk sudut Yoshinowa dari 0 sampai 360 berlaku hubungan ini penyiku. Oke, bisa kamu ingat, tapi yang perlu kamu ingat ini aja sih, saran-saran dari saya. Aturan pelurus berdasarkan uraian di atas dapat dikesimpulan bahwa menggunakan aturan pelurus ini sudut ini dapat berlaku hubungan ini ya. Dan ini adalah kebutuhan kita nanti, namanya sudut istimewa yang lumayan komplit. Di sini ada di bukunya juga, saya ulangi kembali. Terus di sini ada juga aturan lain yang diambil dari sudut 360 itu, dengan alfa adalah aturan sudut negatif, di mana aturan yang dipakai adalah sebagai berikut. Jadi kalau ada sudut yang negatif itu sebenarnya bukan sudutnya yang bernilai negatif ya, tapi sudut itu searah jarum jam. Jadi sudut itu kalau searah jarum jam maka tandanya negatif. Nah untuk memotretnya, jadi kalau misalnya di sini ada sin min 30 derajat itu sama aja dengan min sin 30 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada soal tentukan misalkan sin min 45 gitu ya, ini sama aja dengan min sin 45. Nah, min sin 45 itu kan setengah akar 2 ya, jadi dapatnya min setengah akar 2. Nah, itu sama aja. Sama juga cos, ternyata kalau cos itu dia tetap benar, cos itu tetap berubah menjadi positif, jadi tidak terpengaruh dengan negatif. Jadi kalau misalkan ada soal dalam bentuk cos misalkan min 30 derajat itu sama aja dengan cos 30. Cos 30 itu berapa? Kita lihat, coba cos 30 itu cos 30 setengah akar 3. Jadi di sini dapatnya adalah setengah akar 3 positif. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga ada tangan min alfa sama aja min tan alfa. Misalkan satu lagi tangan 60 min 60. Tangan min 60 itu sama aja dengan min tangan 60. Tangan 60 itu berapa? Kamu lihat tangan 60. Tangan 60 itu akar 3. Berarti di sini min akar 3 dapatnya. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada contoh. Untuk lebih jelasnya dan uraikan pada contoh soal berikut. Oke, di sini tentukan nilai dari cos 150, sin 225, tangan 240, sekan 135, dan kosekan 300, dan kotannya 120. Oke, kita bahas. Di sini kita bahas. Kita hapus dulu. Kita copy. Silakan. Nah, kita jawab poin A. Cos 150 gitu ya. Saya hanya menggunakan aturan untuk pelurus sama penyiku itu cuma satu aja kali ya, supaya lebih ini. Aturan penyiku sama aturan pelurus saya buktikannya di satu soal saja. Nanti selanjutnya kita gunakan aturan yang pelurus saja. Oke ya, setuju ya? Oke, jadi kita lihat A, cos 150
150 derajat. Nah, kalau misalkan kita gunakan aturan yang penyiku dulu. Oke, kita pakai aturan penyiku. Menggunakan aturan penyiku. Kalau 150 itu berada di kuadran berapa? Iya, benar, ada di kuadran 2. Kamu lihat, ada di kuadran 2. Ini batasnya 90, ini maksimalnya 180, maka 150 berada di kuadran 2. Kalau misalkan berada di kuadran 2, maka kita gunakan bukan 90 min, tapi 90 plus. Selanjutnya, kita gunakan aturan yang ini. Nah, berarti kalau begitu, cos-nya berubahnya jadi apa? Itu ya. Kalau kuadran 2 itu berarti asal saja yang positif itu adalah sin aja. Jadi cos-nya dia negatif. Kita lihat. Oke. Di sini soalnya kalau misalkan aturan penyiku berarti cos-nya berubah jadi min sin A. Yang pertanyaan ini tetap sin-nya berubah jadi cos. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, karena di sini adalah cos, berarti kita dapatkan di sini cos buka kurung, dia berubah jadi cos itu perubahannya jadi min sin. Oke. Selanjutnya 150, kita lihat di sini 90 plus, berarti di sini adalah 90 ditambah berapa supaya hasilnya 150, yaitu 60. Benar ya? Nah, di sini berarti kita tulis lagi 60 juga, karena ini akan menjadi alfanya. Alfa. Nah, berarti di sini min sin 60 itu berapa? Gitu ya. Sin 60 itu setengah akar 3. Berarti di sini dapatnya adalah setengah akar 3. Nah, ini jawabannya. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba menggunakan aturan pelurus. Oke, kita menggunakan aturan pelurus. Yang pertama, itu soalnya adalah cos 150. Cos 150 derajat. Cos berubah jadi tetap cos. Hanya saja kalau misalkan pelurus itu kita lihat cos 150 itu berada di kuadran berapa? Iya, masih di kuadran 2. Kan tadi saya udah pernah bilang bahwa menggunakan aturan pelurus itu ini gunakan aturan yang ini tuh untuk kuadran 1 dan 2, ini 3 dan ini 4. Berarti 180 di sini cos tetap berubah jadi cos buka kurung, asal saja tahu caranya, berarti berubah jadi minus. Berarti di sini adalah 180. Kamu lihat. 180 dikurangi berapa supaya hasilnya 150, berarti itu kurangi 30. 180 dikurangi 30 dapatnya 150. Asal saja tahu caranya. Kalau kuadran 2 berarti sin yang positif di sini berarti dia min cos 30. Ya, min cos 30, berarti cos 30 itu berapa? Kamu lihat cos 30 itu setengah akar 3. Berarti di sini dapatnya setengah akar 3. Sama ya, sama. Nah, kalau begitu supaya nggak bingung, kita gunakan aturan pelurus saja ya. Setuju ya? Oke.
Selanjutnya kita bahas yang poin B-nya. Kita bahas yang poin B. Semuanya kita gunakan aturan pelurus. Oke, yang B. Sin 225 derajat. Oke. Sin 225 itu berada di kuadran, ya, kuadran 3. Kamu lihat, kuadran 3. Berarti kuadran 3 dia gunakan ini 180 plus. Berarti di sini asal saja, berarti sin itu berubah jadi positif, masih positif karena dia di kuadran. Asal saja tahu, berarti tangan yang positif. Berarti di sini adalah 180 ditambah berapa supaya hasilnya 225. Berarti di sini kita dapat karena dia kuadran 3, maka asal saja tahu, berarti tangan aja yang positif. Berarti di sini min-sin. Itu ya. Berarti cara ngitungnya 180 ditambah berapa supaya hasilnya 225. Adalah 45. Iya, dari 45. Berarti di sini dia 45. Jadi sin 45 itu berapa? Sin 45 setengah akar 2. Jawabannya berarti setengah akar 2. Sip. Oke, selanjutnya yang poin C. Tangan 240. Tangan 240 derajat. 240 derajat berada di kuadran berapa? Kuadran? Ya, kuadran 3. Masih kuadran 3 nih. Berarti di sini asal saja tahu tangan tetap berubah menjadi positif. Asal saja tahu caranya. Asal saja tahu caranya, berarti tangan positif. Berarti di sini tangan 180 ditambah berapa supaya hasilnya 240, berarti adalah 60 ya. Benar ya? Ini berarti 180 ditambah 240 itu 240 dikurangi 180 dapatnya benar 60. Berarti di sini dia 60. Taruh 60. Kenapa dia tetap positif? Karena memang jatahnya positif di kuadran 3 itu si tangannya. Berarti kalau kamu lihat tangan 60 itu berapa? Tangan 60 itu adalah akar 3. Di sini jawabannya adalah akar 3. Nah, selanjutnya kita